Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat cerah. Sebuah kisah yang berjudul Kos Horor di Bandung. Siapkan mental Anda dan mari kita ke ceritanya. Banyak di antara kita yang menjadi anak kos, entah karena alasan kerja ataupun kuliah. Namun dengan adanya pandemi, banyak sekali kos yang ditinggalkan oleh para penghuninya. Entah karena WFH, kuliah, daring, bahkan karena ibu kos yang bawel ketika menagih setoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Raffi. Di sini saya ingin membagikan pengalaman ketika menghuni kosan yang sudah lama ditinggalkan karena adanya pandemi COVID-19. Waktu itu selama 3 bulan saya tidak menempati kosan dan saya pulang ke rumah. Karena waktu itu saya mikir, untuk apalah tinggal di kosan, udah gak ada kerjaan dan gak ada kegiatan di kampus juga. Ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Ketika di rumah selama 3 bulan, saya merasa suntuk, gak ada kerjaan sama sekali. Ternyata sama aja seperti di kosan. Ya, oleh sebab itu aku putuskan untuk kembali pulang ke kosan. Dan pada saat saya mengambil keputusan itu, ada penolakan dari orang tua. Orang tua tidak setuju kalau saya pulang ke kosan, karena untuk apa di kosan sendirian. Setelah aku pulang ke kosan di daerah Bandung, ternyata memang benar dugaan dari orang tuaku. Yap, aku sendirian di kosan sekitar 15 kamar yang ada di sana. Hari pertama sampai hari kedua aku di kosan masih terasa seperti biasa saja. Di hari ketiga, Bibi sering beres-beres kosan menyapaku. Pulang, Aa? Iya, Bi, saya pulang. Oh, sendiri aja? Iya, aku sendiri. Lalu kutanya kembali, ini tetangga belum pulang ya, Bi? Belum, A. Mungkin karena COVID paling. Jadi kosan gak ada kerjaan. Iya sih, Bi. Bi, gak kerja lagi? Enggak, A. Bibi terakhir kerja waktu sebelum COVID. Oh, gitu. Terus Bibi lagi ngapain di sini? Enggak, A. Cuma ngecek aja sama bersih-bersih. Oh iya, Bi. Sok atuh mangga dilanjutin aja, ucapku menutup percakapan dengan Bibi. Iya, A. Saat itu tidak ada apa-apa dan tidak ada permasalahan. Besoknya ada hal yang mengganggu diriku. Dan di waktu itu ada sesuatu yang seolah sedang berjalan. Pada mulanya saya kira tetangga atau warga sekitar yang memasuki area kosan. Dan bagiku itu tidak apa, karena saya tidak menggubris dan kepo terhadap hal itu. Akan tetapi saya melihat dari jendela seperti ada seseorang yang sedang berjalan berlalu lalang. Setelah kejadian itu, saya menelpon teman untuk datang ke kosan untuk menemani sembari membahas tentang kosan dan kegiatan lainnya. Pada waktu itu kondisi masih biasa saja dan tidak ada masalah yang mengganggu. Keesokan harinya Bibi bertemu dengan saya lagi dan bilang, "Aa, berani di sini?" Berani, Bi, ya kali nggak berani. Saya di sini juga bayar kok. Terus kalau udah bayar dan nggak dipakai kan sayang. Oh iya sih, A. Ya udah, hati-hati aja ya. Iya, Bi, siap. Setelah itu, lebih tepatnya pada malam harinya, saya main ke kafe bersama teman-teman. Saat itu juga kebetulan juga membahas tentang hal-hal mistis. Setelah pulang dari kafe, saya masuk gerbang. Oh iya, jadi di depan gerbang kos itu kan ada semacam tower. Saya melihat ada tetangga saya menggunakan baju muslim dan menggunakan sarung putih, dan dia seperti dadah-dadah. Dan saya pun membalas dengan senyuman. Saat hatiku terasa lega, ternyata tetangga saya sudah pulang. Saya masuk ke kamar dan bilang ke teman yang posisinya di depan tower itu. Dan tak lama setelah kejadian itu, aku pun mencoba menghubungi temanku itu via chat. "Ah, udah pulang?" "Belum." "Belum?
Saya melihat AA di depan tower. Ah, masa? Aku belum pulang ke Bandung. Ini lagi di Bengkulu. Hah? Iya, serius AA. Saya ngelihat AA di depan kamar AA loh. Barusan pakai baju muslim. Ah, yang benar. Saya masih di Bengkulu ini. Setelah itu temanku ini mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan kalau dia benar-benar di Bengkulu. Aduh, saya ngelihat AA deh perasaan. Ah, enggak kali. Dari situ saya sudah enggak menghiraukan lagi dan di waktu itu tiba-tiba pintu kos diketuk 3 kali. Tok tok tok. Saya mengira itu adalah ulah warga sekitar yang ngecek kosan. Akan tetapi logikanya kalaupun ada orang yang mengetuk pintu, setidaknya di jendela ada bayangan orang. Namun saat itu tidak ada. Pada saat itu aku tidak menghiraukan dan terlebih saya takut kalau misalkan itu adalah ulah dari orang jahat seperti maling atau penjahat lainnya. Besoknya saya panggil teman saya untuk menemani di kos. Di situ juga ada Bibi. Waktu itu kita mengobrol dengan Bibi dan kita hanya saling mengobrol dengan temanku. Malamnya teman-temanku sudah pada pulang. Waktu itu saya sedang mengerjakan tugas, ya sekitar jam 1 malam. Setelahnya saya mendapatkan beberapa gangguan. Speaker tiba-tiba mati padahal baterainya masih penuh. Dan pada saat itu pula lampu kos utama mati. Pada saat itu saya mengira hanya gangguan listrik. Saya benerin dan gak lama akhirnya menyala lagi. Tapi ketika lampu sudah menyala, tiba-tiba token listrik dari setiap kamar berbunyi. Padahal saya cek isi tokennya masih ada 1000, yang mana tak mungkin token segitu tiba-tiba bunyi. Nit 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 nit. Kurang lebih begitu suaranya. Saya matiinlah satu-satu sembari mengecek token satu-satu. Ternyata masih pada penuh. Mungkin karena selama 3 bulan tidak terpakai. Dan setelah normal kembali, saya memutuskan untuk masuk ke kamar lagi. Namun anehnya ketika tutup pintu tiba-tiba token berbunyi lagi. Kan kampret gitu loh. Beberapa detik kemudian token listrik sudah tak berbunyi lagi. Namun lampunya tidak ikutan mati. Pada saat itu saya tidak gubris dan memilih untuk lanjut mengerjakan tugas. Namun tak berselang lama engsel pintu kamar tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Suara engsel pintu itu berbunyi sebanyak 3 kali. Namun untungnya pada saat itu pintu sudah saya kunci. Saya menelpon teman untuk datang ke kos. Namun sayangnya tidak bisa karena waktu itu posisi kota Bandung sedang gencar-gencarnya begal dan tindakan kriminal di jalan. Di keesokan harinya temanku datang untuk menemani. Posisi saat itu sekitar jam 9 malam. Dan di situ kita saling ngobrol dan aku pun menceritakan kejadian yang kualami. Dia pun kaget dan tak percaya dengan apa yang kusampaikan. Sekitar jam 12 malam kita ngobrol dan merasakan kejanggalan itu bareng-bareng. Dari sini yang kita rasakan adalah semacam suara langkah jejak kaki dan juga suara ngobrol di samping kamar. Yang mana pada kenyataannya semua kamar kosong dan gak mungkin ada satu orang di dalam kamar. Kalaupun di kamar sebelah ada penghuninya, pastilah terdengar suara motor di depan kosan saya. Aku dan temanku memilih untuk tidak menggubris kejadian itu. Sekitar jam 2 malam terdengar suara orang sedang mandi di kamar samping. Dan itu membuat kami kena mental. Namun kami tetap memaksakan untuk tidur dan tertidur sekitar jam 3 pagi. Pada saat itu saya melihat ada sosok bayangan yang berdiri di depan jendela. Seketika itu saya merasa kaget dan langsung membangunkan teman yang sedang menginap di kos. Anehnya, ketika saya dan teman saya melihatnya, tiba-tiba sosok bayangan itu hilang begitu saja. Setelah kejadian itu, saya dan teman saya waktu itu memilih untuk tidak tidur sampai pagi. Keesokan paginya, temanku ini pulang, dan setelah itu saya memutuskan untuk beres-beres kamar. Setelah itu, lebih tepatnya agak siang, saya main dan bertemu Bibi ada di sana. Dan itu lokasinya jauh dari letak kos.
Saya melihat Bibi sedang berjalan dan kusapa. Bi? Iya. Bibi, apa kabar? Baik. Hari ini nggak beres-beres kosan, Bi. Aduh, Bibi mah udah berhenti kerja sebelum COVID. Loh, bukannya kemarin kita ngobrol di kosan? Hah? Ngobrol? Enggak, saya terakhir ke kosan itu sebelum COVID, sekitar 3 bulan lalu. Hah? Bibi serius? Iya. Saya ngobrol loh sama Bibi. Aku pun masih ngeyel bahwa saat itu aku memang benar-benar bertemu dengan Bibi kosan. Enggak, beneran. Saya terakhir kerja sebelum COVID karena yang punya kosan gak bisa gaji saya. Bibi, demi apa? Demi Allah. Bibi, jangan bohong, Bi. Aja ngobrol sama Bibi kemarin. Ngobrol sama siapa emang? Astaga, sama Bibi lah. Enggak, Bibi enggak ke kosan. Dan di situ saya merasa gila. Gak mungkin. Gak mungkin, ini gak mungkin. Saat itu saya mencoba meyakinkan diri sendiri. Gak mungkin Bibi terakhir kerja sebelum COVID. Kan saya melihat Bibi kemarin di kosan. Setelah kejadian itu, saya memilih untuk tidak membahas hal ini lagi. Saya memilih untuk bersikap bodoh amat. Sebenarnya masih banyak kejadian yang saya alami, namun saya berani untuk bercerita sampai di sini saja karena ada beberapa faktor yang diantaranya adalah pesan dari orang tua. Kalau misalkan mau pulang ke rumah kosan harus dibersihkan terlebih dahulu. Saya di sini mengakui saya berbuat salah karena sebelum pulang ke rumah saya dan teman-teman minum di kosan dan botolnya masih ada di dalam kamar. Dan ditambah kamar yang kondisinya sangat berantakan. Sekian dulu ya cerita dari saya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah barusan.